Hello everyone, welcome again to my channel. Terima kasih banyak buat kalian yang udah ngeklik untuk nonton video ini. Di video kali ini aku akan nge-review film lagi yang berjudul The Russian Bride, atau bahasa Indonesianya adalah Pengantin Rusia. Film ini rilis pada tahun 2019. Ini film garapan Amerika dan disutradarai oleh Michael S. Ojeda. Film ini bergenre thriller dan horor. Oke, bagi kalian yang udah penasaran akan cerita lengkapnya, bagaimana sebenarnya wanita atau mempelai wanita ini tertipu oleh mempelai prianya, langsung aja kita bahas. Pada scene pertama, kalian akan disuguhkan dengan seorang kakek bernama Carl yang sedang mencari pasangan melalui website online dating. Berbagai macam wanita telah dia lihat video profilnya, tetapi tampaknya belum ada yang pas di hatinya. Tetapi dia tetap tak kenal lelah untuk mencari jodoh, hingga akhirnya dia menemukan seseorang wanita yang sangat pas di hatinya. Ya, wanita cantik itu bernama Nina. Dia berasal dari Rusia dan dia adalah seorang janda yang telah memiliki satu anak perempuan bernama Dasha. Nina telah bercerai dari suaminya karena suaminya sering mabuk-mabukan dan juga pecandu narkoba. Keadaan Nina dan anaknya sangatlah buruk. Mereka tidak menghasilkan uang karena Nina belum mendapat pekerjaan dan mantan suaminya juga tidak menghasilkan apa-apa. Oleh karena itu, Nina berniat mencari seorang pria yang mapan dan kaya. Keadaan Nina dan Dasha anaknya begitu buruk, mereka begitu miskin hingga pada suatu ketika Dasha sedang menggosok giginya. Tetapi pada saat ia hendak berkumur, keran airnya pun mati karena mereka sudah tidak mampu membayar tagihan listrik. Terpaksa Dasha harus mengambil air bathtub bekas mandi untuk berkumur. Parah banget kan kondisinya? Sementara di satu sisi Nina sudah mulai dekat dengan Carl dan mereka pun berpacaran lewat website online tersebut. Hingga pada suatu saat Carl pun mengajak Nina untuk bertemu dan Carl menyuruh Nina untuk terbang ke Amerika. Demi masa depan dan kehidupan yang lebih baik untuk dia dan anaknya, akhirnya Nina pun menemui Carl di Amerika. Carl pun menyambut hangat kedatangan Nina, kekasihnya, dan juga anaknya, Dasha. Ternyata benar saja Carl adalah seorang pria tua yang kaya raya karena rumahnya pun tidak seperti rumah melainkan seperti kastil karena saking megah dan besarnya. Di situ Nina dan Dasha pun terkagum-kagum melihat rumah Carl. Tetapi kemudian Nina bertanya siapakah supir itu karena supir itu tampak mencurigakan. Kemudian si Carl menjawab bahwa supir itu bernama Hagen dan Hagen adalah supir sekaligus tukang kebun di rumah Carl. Ia awalnya adalah anak yang diadopsi oleh ayah Carl di sebuah panti asuhan di Hungaria. Namun dia tidak bisa berbicara karena dia terlahir tanpa lidah. Kemudian Carl pun memperkenalkan Nina dan Dasha kepada Maria. Maria adalah pembantu rumah tangga yang mengurus segala masakan dan juga kebersihan rumah tangga di rumah tersebut. Maria mengaku senang melihat Dasha karena dia sendiri sudah lama tidak bertemu dengan anak kecil dan dia sendiri juga tidak mempunyai anak. Mereka berdua pun merasa bahagia tinggal di sana karena Carl benar-benar memberikan apa yang selama ini mereka impi-impikan. Carl memberikan Dasha kamar yang megah dan bagus, kemudian dia juga mencukupi segala kebutuhan duniawi untuk mereka berdua. Hubungan Carl dan Nina pun menjadi semakin dekat hingga akhirnya Carl menceritakan masa lalunya, yaitu bahwa ia ditinggal oleh istrinya karena anaknya menderita sakit yang bernama mitokondria. Karena sakitnya itu, anaknya kemudian mengalami kerusakan organ yang parah dan kemudian anaknya pun juga meninggal dunia. Hubungan Carl dan Nina menjadi sangat intim, sangat dekat sehingga akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Di pernikahan tersebut, Nina dan Dasha tampak sangat bahagia. Carl pun memperkenalkan mereka kepada kerabat Carl dan juga anggota keluarga Carl yang lainnya.
Hingga pada suatu saat di tengah pesta, ada perwakilan dari paman Nina yang bernama Paman Yuri menanyakan kepada Carl apakah benar bahwa klinik kesehatan Carl telah ditutup oleh pemerintah karena ada kasus seorang perempuan muda yang meninggal di situ. Carl pun menjawab itu benar, tetapi itu hanyalah sebuah kecelakaan. Kemudian pada malam harinya, Nina pun tidak tega menyuruh Paman Yuri pulang dan ia menawarkan untuk menginap di rumahnya saja. Tetapi Paman Yuri tetap bersikukuh untuk pulang. Tak disangka-sangka dalam perjalanan pulang, ternyata mobil Paman Yuri ditabrak oleh sebuah kendaraan lain dan akhirnya mobilnya pun menatap sebuah pohon besar. Nah, di situ ternyata orang yang berada di kendaraan lain tersebut adalah Hagen, yaitu supir dari Carl, dan dia bukannya menolong tetapi malah menyirami Paman Yuri dengan bensin dan kemudian membakarnya hidup-hidup. Paman Yuri pun tewas. Nina masih belum menaruh curiga terhadap suaminya hingga pada suatu ketika Carl mengajaknya untuk berkuda dan Carl malah menyabotase pelana kuda tersebut. Di satu sisi, Maria membuatkan teh yang berisi obat bius kepada Dasha. Dasha yang masih polos pun meminumnya sampai habis. Pada saat mereka berdua berkuda, Carl dan Nina, Carl sengaja menyuruh Nina untuk berbalapan dengannya agar Nina bisa melaju dengan kencang dan ia pun akhirnya benar-benar terjatuh dari kudanya. Di situ Carl akhirnya mencari di mana Nina terjatuh dan saat ia menemukan Nina, ia bukannya menolong Nina tetapi malah hendak memukul kepala Nina dengan batu. Tetapi Carl tampak ragu-ragu dan kemudian ia pun melihat Dasha yang dalam pengaruh obat bius hendak tercebur ke dalam danau yang dingin. Dan akhirnya Dasha pun benar-benar tercebur. Di situ tak disangka-sangka Carl malah panik dan kemudian berlari dengan cepat untuk menolong Dasha. Carl langsung nyebur ke dalam danau yang dingin itu dan kemudian menyelamatkan Dasha. Dan akhirnya Nina pun bisa terbangun dan Nina langsung menghampiri Carl yang sedang menyelamatkan Dasha. Dia bersyukur karena Carl mau menyelamatkan Dasha. Dasha yang sudah selamat pun langsung diinterogasi oleh ibunya. "Kenapa kau begitu jauh dari rumah?" begitu kata ibunya. Dasha pun menjawab bahwa ia pergi untuk mencarinya. Dan Dasha mulai bercerita bahwa ia sering melihat hantu wanita. Hantu wanita itu berpesan kepada Dasha bahwa Nina dan Dasha harus menjauhi Carl karena jika tidak, Carl akan membunuh mereka berdua. Tentu saja Nina tidak percaya dengan perkataan anaknya tersebut karena Nina sendiri tidak percaya akan adanya hantu. Tetapi setelah itu Nina pun mencoba mencari tahu lebih lanjut tentang sifat Carl yang sebenarnya. Ia pun mulai menanyakan hal itu kepada Hagen, tetapi Hagen malah terlihat takut dan Hagen tidak mau mengatakan apapun. Nina juga mulai curiga karena Carl hampir setiap pagi dia ini tidak ada di kamarnya dan dia pergi dari kamarnya. Bahkan Dasha pun pernah bercerita kepada Nina bahwa Carl pergi ke kamarnya untuk mengelus-ngelusnya layaknya seekor anjing. Nina pun mulai curiga juga karena HP satu-satunya yang diberikan Carl kepadanya telah diputus jaringannya. Dan hal-hal itu membuat Nina berpikir apakah Carl ini sebenarnya orang baik atau orang jahat. Karena kecurigaan tersebut, Nina pun akhirnya mengajak Carl untuk makan malam berdua saja. Dia benar-benar ingin menguji sampai mana batas kesabaran Carl karena dia ingin melihat orang seperti apa sebenarnya Carl itu. Apakah Carl benar-benar orang yang jahat atau tidak? Nina pun mulai memancing kesabaran Carl. Dia bertanya kenapa Carl pergi ke kamar Dasha. Dan Carl pun tidak kelihatan bingung untuk menjawab pertanyaannya. Carl malah menjawab dengan santai bahwa dia hanya ingin mengecek apakah Dasha memiliki demam. Karena seperti kita tahu, tempo hari dia telah tercebur ke dalam danau yang dingin. Nina pun kembali memancing Carl dengan bertanya, "Kau sebenarnya tidak pernah menginginkan seorang istri kan?" Kemudian Carl pun dengan santai menjawab tidak. Lalu giliran Carl menanyakan sebuah pertanyaan kepada Nina.
Andai kata Carl, Nina, dan Dasha terjebak bertiga di dalam rumah itu tanpa sebuah makanan, tanpa satupun makanan, apakah Nina akan tega membunuh dan memakan Carl demi Dasha putrinya? Kemudian tentu saja Nina menjawab, tidak, kita tidak akan memakanmu karena kita bukan orang seperti itu. Begitu jawab Nina. Tetapi ternyata jawaban Nina malah membuat Carl geram, dan Carl pun pura-pura mengambil dessert. Ternyata dia malah mengambil benda dan memukulkannya ke kepala Nina. Nina pun dikurung di dalam sebuah ruangan tanpa adanya pemanas, dan dia juga hanya mengenakan underwear. Kemudian akhirnya dia menemukan manekin yang mengenakan gaun pengantin, dan ia pun mengenakan gaun pengantin tersebut. Tak disangka-sangka ternyata Nina pun menemukan tembok yang telah rusak. Dia kemudian langsung menjebol tembok tersebut untuk mencari jalan keluar. Setelah Nina berhasil melewati terowongan tersebut, ternyata dia malah menemukan sebuah tengkorak wanita di situ. Dan dia meyakini bahwa tengkorak wanita tersebut adalah tengkorak mantan istri Carl. Nina yang berhasil keluar langsung menghampiri Carl dengan membawa sebuah senapan. Tetapi sayangnya Nina tidak mampu untuk membunuh Carl. Oleh karena itu Carl malah berhasil merebut pistol Nina, dan kemudian Carl menembakkannya ke Nina. Eits, tetapi jangan khawatir karena ternyata itu hanya terkena kepada jari Nina. Tetapi kemudian Carl tetap ingin menghabisi Nina, dan Carl akhirnya pun menembak Nina lagi. Tetapi lagi-lagi yang kena cuma jarinya, dan Nina pun masih hidup. Carl pun membawa Nina ke sebuah ruangan, dan tada, Carl di situ memperkenalkan anaknya Tyler kepada Nina. Ternyata selama ini Carl membohongi Nina dan Dasha. Dia mengatakan bahwa Tyler anaknya telah meninggal, padahal ternyata Tyler masih hidup. Dan justru Carl membutuhkan organ-organ Dasha untuk Tyler. Carl ingin Dasha mendonorkan jantung dan paru-parunya untuk Tyler. Tentu saja di situ Nina tidak mau karena itu berarti Dasha akan meninggal. Tetapi Carl meminta kepada Nina bahwa Nina bisa menjadi ibu Tyler dan mengenang Dasha di dalam tubuh Tyler. Carl pun berkata bahwa surat perjanjian pernikahan yang mereka tanda tangani itu asli. Jadi ketika Carl tiada, harta warisan semuanya akan jatuh ke tangan Nina. Nina tetap tidak menginginkan semua itu karena yang dia inginkan hanyalah putrinya, Dasha. Oleh karena itu, Carl pun akhirnya menyuruh Maria untuk menyuntikkan obat bius lagi kepada Nina agar Nina tidak bisa bergerak dan merasa lemas. Di satu sisi, ternyata Hagen datang untuk menyelamatkan Dasha. Tetapi Dasha tidak ingin meninggalkan ibunya, oleh karena itu Dasha kembali ke rumah. Karena Dasha kembali ke rumah, akhirnya Dasha dan Hagen pun tertangkap oleh Carl. Dan di situ Carl mencoba membujuk Dasha. Dia mengatakan bahwa Hagen adalah orang yang jahat dan Carl adalah orang yang baik. Oleh karena Dasha percaya kepada Carl, akhirnya Hagen ditembak oleh Carl dan tewas seketika. Kemudian scene berganti di mana para perawat dan dokter spesialis yang diundang oleh Carl untuk mengoperasi anaknya dan Dasha pun telah tiba. Segala persiapan telah dilakukan dan operasi pun akan segera dimulai. Nina tentunya dengan susah payah mencoba untuk menyelamatkan anaknya Dasha. Nina ingin mencoba pergi ke ruangan Carl karena di situ ada salah satu telepon rumah yang masih berfungsi dan dia ingin menelpon 911 untuk meminta bantuan. Tetapi ternyata sesampainya di sana, Nina terlalu lemah sehingga tidak bisa meneruskan panggilannya. Dan Nina pun pingsan seketika. Tetapi keajaiban terjadi saat Nina pingsan. Tiba-tiba ada seorang hantu wanita yang menghampirinya, dan hantu tersebut malah memberikan bantuan. Ya, hantu itu menjatuhkan serbuk kokain ke depan Nina. Nina pun segera menghirup serbuk kokain tersebut karena kokain adalah stimulan dan itu tentunya bisa membangkitkan tenaganya kembali.
Setelah menghirup serbuk kokain tersebut, Nina pun menjadi sangat kuat layaknya orang kesurupan hingga dia bisa membunuh satu orang perawat yang pada saat itu datang ke ruangan Carl untuk mengambil sebuah barang yang tertinggal. Mendengar keributan tersebut, Carl langsung mengajak perawat dan beberapa dokter, kecuali dokter ahli bedahnya, untuk melihat keadaan. Dan Carl pun menyuruh beberapa dokter tersebut untuk berjaga di setiap bagian rumahnya. Tetapi tentu saja Nina yang telah berkekuatan layaknya seekor kuda itu pun bisa membunuh semua dokter itu satu persatu. Tinggal tersisa satu lagi dokter ahli bedah yang akhirnya pun mengundurkan diri dan tidak ingin melakukan prosedur itu lagi karena Tyler pun ternyata sudah sekarat. Nina pun juga menghampiri Maria dan dia menghabisi nyawa Maria di situ. Tinggal tersisa Nina, Carl, dan juga Dasha. Carl masih tetap ingin mendapatkan Dasha dan membunuh Nina. Tanpa disangka-sangka, Dasha pun datang menghampiri Nina dan Carl dengan membawa senapan untuk menyelamatkan ibunya. Tetapi ternyata senapan tersebut tidak berpeluru, oleh karena itu Carl dengan cepat menyerang Dasha. Tetapi Nina juga nggak kalah gercep, dia langsung menjatuhkan lampu di atas tepat ke kepala Carl. Dan Carl pun meninggal karena kejatuhan lampu tersebut. Ya, beginilah endingnya guys. Jadi yang selamat hanya Dasha dan Nina, anak dan ibu. Kalian masih ingat gak kata-katanya Carl? Ketika Carl mati, semua harta warisan jatuh ke tangan Nina. Jadi menurut kalian gimana dengan ending film yang satu ini? Apakah endingnya happy atau enggak? Silahkan komen di bawah. Oke, thank you all for watching and see you on my next video. Bye-bye.